Sebetulnya IHSG ini kan sempat tembus ke 7.100 ya, artinya ini kalau kita lihat cukup ada optimisme ya di tahun, artinya tahun pemilu, akhir tahun 2023, walaupun kalau kita lihat sudah ada tantangan baru lagi ini, tantangan COVID-19 yang kembali meningkat ya. Anda sendiri melihatnya untuk pergerakan IHSG dan juga rupiah, tapi kita lihat dulu untuk IHSG ya, akan seperti apa di awal pekan ini, di perdagangan di hari ini, akan kemana geraknya? Oke, jadi memang kalau kemarin itu sempat menyentuh area 7.100-an, kemudian ada apresiasi yang cukup kencang gitu. Jadi dia cukup steep kenaikannya gitu. Tapi kalau kita cermati memang untuk terakhir di hari Sabtu kemarin itu ada informasi dari China mengenai CPI, data CPI dan PPI-nya. Jadi data inflasi di dua data tersebut, consumer dan produsennya, menyatakan terjadinya deflasi. Hal ini yang membuat kita tahu bahwa China dan Indonesia itu merupakan mitra dagang. Sehingga ketika mitra dagang kita yang merupakan salah satu tujuan ekspor utama Indonesia itu adalah China terjadi kelesuan, di sana ada deflasi, artinya berpotensi akan terpengaruh untuk aktivitas perekonomian di Indonesia itu sendiri. Akhirnya berpotensi juga untuk terjadi ada declining di pasar keuangan kita. Nah, selain itu kalau kita cermati juga untuk data Amerika Serikat kemarin di hari Jumat ada non-farm payroll ya yang tercatat memang ternyata di atas dari ekspektasi pasar ya. Konsensus itu di angka 180.000, ternyata NFP-nya di 199.000, hampir 200.000. Yang mana itu yang membuat juga akhirnya USD mengalami kenaikan, kemudian juga US Treasury untuk tenor 10 tahun yield-nya juga mengalami kenaikan cukup signifikan. Akhirnya spread antara US Treasury tenor 10 tahun dan juga SBN kita tenor 10 tahun juga mengalami semakin sempit di 235 basis point tadi pagi saya cek. Nah, itu yang membuat juga ada tekanan-tekanan terhadap rupiah juga terhadap IHSG. Jadi hari ini juga di opening ternyata ada IHSG terjadi depresiasi ya kurang lebih di 0,4%. Oke, baik. Mas Revo, dengan penguatan yang tadi ditorehkan indeks harga saham gabungan di pekan lalu, apakah memang bisa dikatakan juga koreksi yang terjadi di pagi hari ini cenderung koreksi wajar saja karena ada aksi profit taking, atau sebetulnya ini koreksi yang perlu diantisipasi oleh para pelaku pasar? Oke, untuk saat ini memang ini relatively short term period untuk koreksi yang terjadi karena memang basically secara fundamental kita masih cukup baik, banking kita juga masih cukup baik, yang mana banking itu merupakan saham-saham yang memang dia punya bobot cukup signifikan terhadap IHSG kita. Jadi so far ini masih cukup baik meskipun memang kita perlu waspadai karena kita cermati ada DPK juga relatif turun, dana pihak ketiga, kemudian kredit juga tidak begitu baik begitu ya, hampir 9%. Jadi ini masih agak perlu kita khawatirkan, tetapi memang secara umum overall kita masih cukup baik, cadangan devisa kita juga baik, kemudian neraca dagang juga masih cukup baik. Jadi ini perlu kita cermati meskipun tidak terlalu kita harus benar-benar sangat terganggu dengan adanya koreksi di opening 0,4% untuk IHSG. Baik, mengamati langkah dari beberapa pihak begitu ya yang melakukan boykot terhadap produk-produk Israel begitu ya. Ini kalau Anda sendiri melihatnya akan seperti apa dampaknya? Mungkin ada kaitannya juga dengan sektor consumer ya, Mas Revo. Seperti apa Anda melihat? Ya betul, memang ada boykot. Kita namanya BDS ya, boykot, kemudian divestasi dan juga sanksi. Nah, BDS ini memang terjadi di beberapa negara termasuk Indonesia. Kita cermati juga dari segi MUI-nya sendiri, Majelis Ulama Indonesia juga sudah mengeluarkan fatwa terkait untuk pembelaannya terhadap Palestina. Ini yang membuat akhirnya produk-produk di Indonesia sendiri yang memang terafiliasi dengan Israel itu terjadi adanya pengurangan revenue gitu ya, top line-nya terjadi pengurangan. Karena memang rakyat kita kan mayoriti mungkin sekitar 90% itu Muslim, sehingga memang cukup sangat erat kaitannya dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI itu sendiri. Akhirnya consumer sales dari bukan hanya consumer tapi cukup banyak yang intinya yang berkaitan atau berafiliasi dengan Israel itu terjadi penurunan untuk revenue-nya, sehingga para pengusaha-pengusaha yang memang berhubungan dengan atau produknya itu berhubungan dengan Israel itu terjadi ada aksi-aksi yang mereka lontarkan seperti itu. Nah, memang ada potensi untuk terjadi declining di revenue-nya, otomatis juga dari segi bottom line-nya atau net profit itu juga akan terjadi kegerusan di sana. Meskipun kita tahu memang di akhir tahun biasanya consumer cukup meningkat, tetapi dengan adanya boykot ini saya rasa memang akan ada penurunan sedikit ya untuk consumer company. Kita tahu di saham-saham yang memang berbasis consumer goods juga memang saat ini tidak terlalu well perform gitu. Ditambah juga kalau kita cermati untuk data indeks IKK sendiri itu terjadi declining gitu ya, dari 130-an jadi turun 1 poin gitu. Nah, itu yang membuat juga nampaknya IKK kita juga ada pelemahan, kemudian terjadi boykot sehingga semua ini saling terkombinasi sehingga konsumsi kita juga agak sedikit tersendat. Perlu dianalisa juga bagi Anda para pelaku pasar yang tentunya masih memiliki barang begitu ya di emiten ataupun di sektor komoditas batubara. Kita beralih ke
pergerakan rupiah yang mana pagi hari ini ternyata anjlok begitu ya, rupiah kita terhadap dolar tembus di 15.600. Sebetulnya tekanan apa yang juga menjadikan rupiah kita ini terbenam lagi, bahkan masuk lagi ke level psikologis 15.600-nya? Ya, sebelumnya memang sempat di 15.400-an, 15.500, bahkan saat ini ada pelemahan sampai 15.615 ya, depresiasi 0,71%. Ya. Jadi beberapa dari domestik dan dari eksternal itu ada penyebabnya. Kalau dari eksternal kita cermati yang tadi di hari Sabtu kemarin mengenai China itu ada deflasi yang mana itu juga cukup berpengaruh terhadap ekonomi kita. Nanti itu akan berhubungan dengan ekspor impor, neraca dagang. Pekan ini akan ada dirilis neraca dagang ekspor impor dan itu diproyeksikan akan terjadi penurunan dibandingkan yang sebelumnya. Sebelumnya 3,48 billion USD, ini diproyeksikan turun di bawah angka tersebut. Ketika itu terjadi maka ada potensi untuk transaksi berjalan kita lanjut defisit lagi. Ketika itu terjadi maka akan terjadi rupiah yang melemah. Jadi itu menjadi rentetan ketika deflasi terjadi di China. Kemudian juga mengenai unemployment rate dan juga non-farm payroll hasil kemarin untuk di Amerika Serikat itu cermati unemployment-nya turun dari 3,9 ke 3,7%. Kemudian untuk NFP-nya juga mengalami kenaikan. Jadi ini yang membuat terjadi tekanan juga terhadap rupiah di tengah USD-nya atau DXY-nya mengalami kenaikan, kemudian imbal hasil US Treasury mengalami kenaikan. Artinya kan spread antara Fed Fund Rate-nya dengan BI 7 days reverse repo rate kita semakin tipis. Sehingga ada kecenderungan untuk semakin sedikit untuk foreign inflow ke kita, meskipun sebetulnya kalau kita cermati di BI pekan kemarin data transaksinya itu masih foreign inflow gitu ya, di SBN maupun di SRBI kita.